Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Imin Studio. Dr. Imin Studio, Imin inspirasi menjadi insan nafi'an. Sobat Dr. Imin Studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa dari pemberitaan yang akhir-akhir ini viral tentang salah satu pondok pesantren yang besar yang ada di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Az-Zaitun. Kita akan meninjau, menganalisa dan menilainya dari apa yang zahir, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar di media sosial, dan juga analisa-analisa para tokoh terhadap keberadaan ataupun potensi adanya kesesatan dalam pondok pesantren ini. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, salah satu pengurus MUI Pusat, dalam wawancara ataupun dalam salah satu acara di TV One, beliau mengatakan bahwasanya pada tahun 2002 yang dipimpin oleh Wakil Presiden saat ini, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ahmadiyah Yaqub sebagai sekretarisnya, memberikan beberapa catatan terkait tentang keberadaan daripada Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ada 3 hal yang menonjol menurut beliau, dan 3 hal ini yang menunjukkan bahwasannya pada prinsipnya secara historis dan pendanaan bahwasanya Pondok Az-Zaitun memiliki hubungan historis dengan MUI Kawin 9. Nah, terkait dengan aspek kesesatannya, menurut Kiai Haji Khalil Nafis, 3 hal yang menonjol dan terindikasi sesat. Yang pertama terkait penafsiran Al-Quran. Seperti yang kita lihat, kita tonton di beberapa media sosial, bagaimana pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun menafsirkan surah Al-Mujadilah, Tayyab sehingga lakum. Ini berkenaan dengan pada prinsipnya sebenarnya penafsiran ayat ini itu berkaitan tentang majelis Rasulullah SAW. Tapi ternyata sang kiai atau sang pimpinan menafsirkannya tentang dalam pelaksanaan sholat. Tentunya penafsiran ini menyimpang dari mainstream dan penafsiran daripada ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, menurut Kiai Haji Khalil Nafis, bahwasanya terkait tentang konsep zakat ataupun pengumpulan dana yang terkesan memaksa dan penyalurannya yang dijadikan bangunan lembaga pendidikan yang mestinya misalnya zakat fitrah ataupun zakat disalurkan untuk kepada yang mustahik, ternyata ada hal-hal yang terkait dengan penggalangan dana yang menyimpang dari tuntunan daripada syariat Islam. Berikutnya, yang ketiga terkait tentang konsep nubuah. Kita dengar bersama, bisa di searching di pengakuan daripada mantan santri ataupun mantan pengurus daripada Pondok Az-Zaitun, bahwasanya memang betul bahkan kelompok ini ada terindikasi bahwasanya sholat itu belum wajib karena masih kondisi Indonesia saat ini masih dalam fase Mekah. Nah, pada akhirnya pada puncaknya rekomendasi ataupun putusan yang diberikan oleh MUI saat itu bahwasanya Pondok Pesantren Az-Zaitun pada tahun 2002 direkomendasikan untuk dibina dan diluruskan. Oke, 2002 dan sekarang 2023, berarti sudah 21 tahun proses pembinaan dan pelurusan itu dilaksanakan. Apa yang terjadi? Tentunya sebagaimana kita tonton di media sosial ataupun di pemberitaan saat ini yang sedang viral, khususnya dalam hal pelaksanaan sholat, dan juga adanya salah satu yang non muslim yang mengikuti
Pasifik Jakarta pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2007 telah memberikan 10 kriteria daripada aliran sesat menurut UI. Yang pertama yaitu kelompok ataupun komunitas ataupun tokoh tersebut mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran daripada isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir atau ulumul tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Yang terakhir, 9, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak wajib di waktu. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu mengkafirkan sesama umat Islam tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan daripada kelompoknya. Nah, di sini kita melihat dari pemberitaan yang ada di media sosial dan hasil daripada yang dilakukan oleh pemeriksaan oleh Kementerian Agama yang ada di Indramayu, kita bisa menilai bahwasanya pada prinsipnya apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat dari pemberitaan terkait Pondok Az-Zaitun, ada beberapa poin dari 10 poin ini yang mengindikasikan bahwasanya Pondok Pesantren Az-Zaitun sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, tentunya di sini karena yang menyampaikan adalah pimpinannya, tentunya ada terkait pemikiran daripada pimpinan pondok pesantrennya itu telah melakukan poin yang kelima, yaitu melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Dan yang keenam, poin yang berikutnya itu apa? Terindikasi bahwasanya beliau mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Kenapa? Karena ibadah sholat itu adalah ibadah tauqifi. Nah, ini persepsi saya sebagai junior daripada Ustadz Panji Gumilang. Saya memanggilnya Panji Gumilang karena beliau sebagai senior saya di Gontor, sesama alumni Gontor, sebagai juniornya saya ikut mengingatkan bahwasanya dari apa yang beliau sampaikan menunjukkan bahwasanya terindikasi beliau seakan-akan mengingkari akan kedudukan hadis Nabi SAW. Karena jelas dalam pelaksanaan sholat Nabi memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholat ini adalah ibadah tauqifi yang tidak boleh dilakukan seenak-enaknya, mau ditambah atau dikurangi. Tentunya dalam hal ini kalau kita merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan MUI, tentunya Pondok Pesantren Az-Zaitun masuk kategori aliran pemikiran daripada pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun itu termasuk dalam 2 di antara kriteria aliran sesat daripada yang ditetapkan oleh MUI melalui Karnas di Hotel Sarifan Pasifik Jakarta pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2007 Dan juga yang satu lagi poin yang ketiga yaitu apa? Mengubah atau menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Tentunya di sini apa misalnya? Misalnya tentang pelaksanaan sholat yang di situ menghadirkan seorang non muslim. Kalau kita merujuk kepada historis, bagaimana sosok Khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak mau ketika pembukaan Palestina, pembebasan Palestina, Masjidil Aqsa, beliau tidak mau sholat di gereja sebagaimana yang ditawarkan oleh salah satu pendeta untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah di gereja ketika terjadi pembebasan Palestina.
Nah, tentunya ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi perenungan bagi kita. Tentunya sebagai nasihat bagi senior saya, Ustadz Panji Gumilang, dari kisah Umar bin Khattab yang penuh ketawaduannya, yang penuh dengan sebagai penguasa, sebagai petinggi tertinggi umat Islam saat itu, tapi beliau tetap menjalankan ajaran agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam artinya apa di sini? Sebagai junior saya mengingatkan kepada Ustadz Panji Gumilang, saya tidak mau memanggilnya Syekh karena sebagai tradisi kita di Pondok Pesantren Gontor, kita memanggil kiai kita, Kiai Hasan dengan Ustadz Hasan. Di sini apa? Untuk menunjukkan apa? Tipe kesederhanaan kita yang ditanamkan selama di Pondok Pesantren Gontor. Meskipun kita menduduki kedudukan yang tinggi, tapi tetap menampilkan kesederhanaan kita, ketawaduan kita. Kenapa? Karena ketika kita merasa paling pintar, paling berkuasa, paling menduduki ketinggian, maka di situ akan muncul potensi al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam menafsirkan ataupun mempraktikkan ajaran agama. Nah, tentunya di sini saya al-faqir fil ilmi mengingatkan diri saya pribadi dan juga senior saya pimpinan Pondok Pesantren Zaitun, mudah-mudahan dengan peristiwa ini menggugah hati beliau, mudah-mudahan hidayah Allah membukakan hati beliau untuk kembali ke fitrah kita. Lihat kembali Gontor yang sudah besar saja tidak mengajarkan hal-hal seperti yang dilakukan oleh beliau selama yang menafsirkan seperti ini. Tapi di sini ada nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan melalui panca jiwa yang ditanamkan kepada para santri dan alumni untuk berkiprah sebagai munzirul qaum, sebagai pengingat ataupun mudarris bagi para kaumnya masing-masing, daerah masing-masing, tentunya membawa nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Pemahaman yang ditanamkan adalah pemahaman ukhuwah Islamiyah, bukan penafsiran yang seenaknya dewi, semaunya dewi, ataupun mentang-mentang sudah memiliki sebuah lembaga yang sudah besar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu perenungan bagi kita semuanya, para alumni sama alumni, untuk terus berkiprah, berjuang, menanamkan nilai-nilai kepesantrenan yang telah ditanamkan oleh para kiai kita, para asatid kita. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dr. Imin Studio. Ikhtiar menjadi insan nafi'an.